Wah, Bagus banget iya ya. bagus banget ya. Ini planet-planet ya Kalita? Iya nih Kak Raldo, ada matahari. Lihat ada kometnya juga tuh. Iya. Kalau yang biru itu planet apa ya kira-kira Kalita? Yang biru ini, Iya. kayaknya ini Uranus deh Kak. Wah, luar biasa banget ya ciptaan Tuhan kita. Iya, bagus-bagus ya Kak ya. Iya. Aku seneng banget deh di sini. Kalita, bawa minuman lebih nggak? Kenapa? Haus Kak. Iya, aku haus nih. Tadi minuman Tenang. aku ketinggalan. Aku bawa banyak. Ini buat Kak Raldo. Wah, terima kasih banyak ya Kalita. Sama-sama. Kalita, kenapa? Kok kelihatan bingung? Iya nih Kak, kita kan mau sekolah minggu online ya. Terus kira-kira kalau di tempat seperti ini kita bisa beribadah nggak ya Kak ya? Oh, itu bisa dong. Kan kita bisa beribadah dimanapun kita dan bagaimanapun keadaan kita. Tuhan kita kan maha hadir Kalita. Oh iya ya Kak Raldo ya, Tuhan Yesus kan bisa ada di mana saja. Nah adik-adik yang di rumah jangan lupa ya, dalam segala keadaan kita harus tetap beribadah. Bener ya Kak Raldo ya? Betul dong, seperti sekarang ini nih. Walaupun kita kan belum bisa nih ibadah di gereja karena pandemi. Tapi kita bisa ibadah di rumah aja. Oh iya nih, oh ya semangat ya kan adik-adik ya. Kita harus mulai ibadah sekolah minggu kita. Ayo ayo. Oke, yuk. Tapi sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa dulu adik-adik. Mari kita berdoa. Yuk doa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita sudah sehat. Sekarang kami mau mulai sekolah minggu online. Tolong berkati kami dan guru-guru sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, aduh Kak Raldo, sorry ya, aduh. Aku tuh mau sapa adik-adik yang di rumah. Iya, nggak apa-apa. Aku baik-baik Maaf aja ya, kok Kak Raldo Kalita. ya. Nggak apa-apa. Aduh, aku jadi nggak enak nih adik-adik sama Kak Raldo. Dia Duh. jatuh gara-gara aku. Bener deh, nggak apa-apa. Kan Kalita juga tadi nggak sengaja. Aduh, maaf ya. Nggak apa-apa. Nah, adik-adik, Kak Raldo nggak marah waktu aku nggak sengaja jatuhin dia. Itu namanya mengasihi. Bener sekali adik-adik. Kita harus mengasihi sesama kita. Apapun keadaannya. Nah, adik-adik, kita harus selalu mengasihi sesama kita ya. Seperti Kak Raldo tadi. Iya, seperti Kalita juga dong. Oh gitu? Iya, tadi waktu aku haus perlu minum, Kalita mau bagi minumannya sama Oh aku. iya. Ada satu lagu nih Kak. Di Lagu lagu apa tuh? itu katakan kalau kasih itu sabar. Nggak suka marah. Iya. Terus murah hati. Aku tahu lagu itu tuh. Nah, adik-adik yang di rumah, kita mau ya nyanyi lagu itu sama-sama ya? Tahu kan lagunya pasti dong. Ayo, bangkit berdiri adik-adik. Yuk kita nyanyinya pakai gerakan nih adik-adik. Iya, kita semangat, oke? Semangat terus. Kita nyanyi sama-sama lagu ini. KASIH. Tidak suka marah-marah, murah hati. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. KASIH, KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus.
Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau kita mengasihi sesama kita, itu artinya kita bertumbuh dan berbuah seperti yang diinginkan Tuhan Yesus. Betul banget Kalita. Dan salah satu buah roh adalah kasih. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, pasti kau Berbuah. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau nyanyi sama-sama pujian ini. Jangan lupa pakai gerakannya. Semangat adik-adik. Yuk, Yesus pokok, kita caranya. Pasti kau berbuah. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah.
tercinta kita semua. Nah, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan ya. Ayo, adik-adik duduk diam di rumah ya, duduk manis, siapkan Alkitabnya, kita belajar lagi dari firman Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Katakan pada Tuhan, oh how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Because He first loved me. Katakan bahasa Indonesianya adik-adik. Saya cinta Yesus. Haleluya. Mari adik-adik, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan. Adik-adik boleh angkat tangan adik-adik di rumah. Katakan saya cinta Yesus, saya cinta Yesus. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Haleluya. Karena Dia cinta saya. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan ya. Haleluya. Ayo teman-teman, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Berarti dulu akan mengajar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Tuhan kita dipelihara, kita dijaga, kita dilindungi. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah membesarkan nama Tuhan. Siapa yang suka menyanyi? Siapa yang suka memuji Tuhan? Tuhan senang kalau anak-anaknya suka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Semuanya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa sih kita harus belajar firman Tuhan? Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik yang punya Alkitab, kita buka Alkitabnya bersama-sama. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-37. Nah, satu pasal itu kalau bisa adik-adik baca di rumah. Yang belum bisa membaca, boleh minta tolong maminya, papinya untuk bacakan ya. Di dalam satu pasal tersebut, pasal yang ke-37 dari kitab Kejadian. Nah, di dalam pasal yang ke-37 dari kitab Kejadian, di sini diceritakan tentang seseorang yang bernama Yusuf. Ya, Yusuf ini memiliki 11 saudara. Wah, banyak sekali saudara Yusuf ya. Bapaknya Yusuf namanya Yakub. Bapak Yakub ini sayang sekali terhadap anak-anaknya, juga terhadap Yusuf. Satu kali Yusuf dibuatkan jubah yang bagus, yang mahal dan dipakaikan kepada Yusuf. Tapi Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya ini juga kadang-kadang tidak akur. Mereka juga kadang-kadang sering bermasalah, sering berantem. Nah, satu ketika Yusuf ini bermimpi. Mimpi yang indah sebenarnya. Tetapi oleh karena mimpi Yusuf ini, mimpi yang dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya ini jadi nggak suka kepada Yusuf. Mereka marah kepada Yusuf. Apa sih mimpinya Yusuf? Yusuf bermimpi bahwa ada bulan, bintang, juga 11 bintang-bintang, bulan, matahari, bulan, dan 11 bintang itu sujud menyembah kepada Yusuf.
Jadi saudara-saudaranya marah. Kenapa kami harus menyembahmu? Kenapa kami harus tunduk kepadamu? Kata saudara-saudaranya. Ya, saudara-saudaranya nggak suka terhadap mimpi Yusuf. Dan juga kepada Yusuf mereka nggak suka. Satu hari, ya, ketika Yusuf ada bersama-sama dengan saudara-saudaranya ini membuat satu kesepakatan jahat, ya, dengan cara mencelakai Yusuf. Lalu Yusuf dijual kepada pedagang dan dibawa ke Mesir sebagai budak. Ya, jadi Yusuf nggak bisa lagi pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya sedih, Bapak Yakub sedih. Yusuf ada di Mesir, di situ dia sebagai budak. Tetapi Yusuf ini adalah seorang anak yang takut akan Tuhan. Dia selalu ingat kepada Tuhan. Di situ di Mesir pun Yusuf disertai oleh Tuhan. Walaupun dia dari seorang budak, tetapi dia diangkat untuk menjadi pembantu di sebuah rumah yang besar, rumah seorang pimpinan. Lalu ada lagi masalahnya yang dihadapi oleh Yusuf sehingga Yusuf masuk ke dalam penjara. Tetapi di penjara pun Tuhan menyertai Yusuf sehingga kepala penjara juga sayang kepada Yusuf. Dan pada akhirnya oleh karena pertolongan Tuhan, Yusuf menjadi orang yang penting di Mesir tersebut, ya. Satu hari ada satu bencana yang besar sekali yang melanda seluruh muka bumi, termasuk di Mesir dan di rumah Bapak Yakub dan saudara-saudara daripada Yusuf. Bencana ini adalah bencana kelaparan. Tidak ada makanan di mana-mana, ya. Semuanya kelaparan, tetapi Yusuf, hikmat daripada Tuhan ada atas kehidupan Yusuf. Sehingga ketika Yusuf diangkat menjadi pemimpin di Mesir sebagai orang yang penting, ya, sebelum datang tahun kelaparan, Yusuf sudah membuat lumbung yang besar sekali. Lalu dia mengumpulkan bahan makanan di lumbung tersebut. Sehingga ketika terjadi kelaparan besar, Yusuf masih memiliki cadangan makanan. Nah, suatu hari Bapak Yakub menyuruh saudara-saudara Yusuf ini untuk pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir sebab aku dengar di sana ada makanan. Jadi pergilah saudara-saudara daripada Yusuf ini ke tanah Mesir. Mereka nggak tahu bahwa di Mesir ini mereka akan berjumpa dengan Yusuf. Dan Yusuflah yang akan menolong saudara-saudaranya, memberikan bekal, memberikan bahan makanan untuk mereka dapat konsumsi sehari-hari. Nah, di Mesir, saudara-saudara Yusuf ini bertemu dengan Yusuf. Tetapi adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf nggak marah loh. Yusuf nggak dendam sama saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya jahat, ya kan? Yusuf sudah dijual, padahal Yusuf ini saudara mereka. Tapi Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf mengampuni. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, semua itu terjadi supaya Tuhan memelihara hidup mereka semua. Jadi Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Ya, walaupun saudaranya berbuat jahat, tapi Yusuf tidak membalas. Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Sehingga Yusuf pun bisa bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, bertemu kembali dengan ayahnya. Ya, itulah anak Tuhan yang harus selalu mengasihi kepada saudara-saudaranya, kepada semua orang. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan. Tuhan mati di kayu salib untuk siapa? Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk kita semua. Untuk mengampuni dosa saya, untuk mengampuni dosa adik-adik semua, untuk mengampuni semua orang yang berdosa. Semua orang yang berdosa ketika datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Melalui cerita kebenaran firman Tuhan, kita diajar adik-adik untuk
kita mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sama seperti Tuhan pun mengampuni orang yang bersalah, mengampuni orang yang berdosa. Puji Tuhan. Ayat hafalan kita, mari kita membuka di dalam Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10. Roma 12 ayat yang ke-10. Kalau semua sudah dapat ayatnya, Tante baca, adik-adik di rumah juga baca. Yuk, Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Puji Tuhan. Ini ayat hafalan untuk kita semua. Biarlah ayat firman Tuhan ini juga dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau marah sama saudaranya, kalau berantem sama saudaranya, sama temannya, jangan lama-lama. Cepat mengampuni. Sama seperti Tuhan ajarkan kepada kita untuk selalu mengampuni, untuk selalu bersikap baik kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Haleluya, puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita melipat tangan, semuanya kita akan berdoa untuk firman Tuhan, supaya firman ini juga tertanam di dalam hati kita. Kalau kita lakukan, firman ini bertumbuh, berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan, Tuhan sudah pelihara kami dengan kekuatan, kesehatan kami ada. Itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan ajar kepada kami sama seperti Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Tuhan Yesus juga mengajar kepada kami untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, untuk mengasihi siapa saja yang ada di sekeliling kami. Tuhan tolong supaya hati kami dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan firman-Mu. Biarlah kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah akan nama Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Waktunya kita berkreativitas. Nah, buat kreativitas minggu ini, Kakak Fanya mau ngajakin kalian nih buat foto. Nah, fotonya itu sama kakak atau adik kalian, atau enggak sama papa mama juga boleh. Fotonya itu dengan pose cute seperti ini. Kakak Vicky, ayo bantuin Kakak Fanya. Hai Kakak Fanya. Nah, oke, kita pose. 1, 2, 3. Tadi dulu Kakak Fanya. Kenapa? Jangan lupa ayat hafalnya. Oh iya, jangan lupa. Nah, adik-adik jangan lupa ya, fotonya itu sama ayat hafalan yang ditulis di kertas. Nah, kertasnya bisa dihias sesuka kalian. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oke, kita pose yuk sekarang yuk. 1, 2, 3. Oke, makasih ya Kakak Vicky. Atau enggak dengan pose seperti ini. Kakak Hana, ayo sini bantuin Kakak Fanya. Kakak Fanya. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih Kakak Hana. Nah, kalau kalian udah foto kayak tadi, kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp di bawah ini. Nah, Kakak Fanya tunggu ya, jangan lupa. Oke, sekian untuk kreativitas minggu ini. Selamat berkreativitas. Dah.